Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, luar biasa ya. Semuanya pada sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita mau berdoa terlebih dahulu karena berdoa itu adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Nah, apabila anak-anak semuanya doa dengan benar dan yakin, maka nanti akan terkabulkan. Oke. Ibu minta kepada ketua kelasnya siapa di sini? Orindu. Oke, Orindu boleh pimpin berdoanya. Siap, gerak. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu mau ngecek kehadiran anak semuanya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, hadir semua, Bu. Luar biasa, kelas ini semangat untuk belajar ya. Iya, Bu. Oke, Ibu ingin mengetahui dulu bagaimana perasaan anak-anak semuanya pada hari ini. Ada yang senang? Saya, Bu. Rifa, kenapa senang hari ini? Karena puasanya lancar, Bu. Wah, luar biasa. Tadi sahur? Sahur, Bu. Oke. Yang sedih siapa di sini? Kenapa Nisa sedih? Lapar, Bu. Baru pagi loh Nisa. Tadi tidak sahur? Enggak, Bu. Oh, begitu ya. Oke, yang marah ada hari ini? Tidak, Bu. Luar biasa, Nanda di sini semuanya pada sabar-sabar ya. Iya, Bu. Wah. Oke, Ibu mau buat kesepakatan kelas dulu ya. Nah, di mana nanti Ananda semua yang aktif dalam pembelajaran ini akan mendapatkan reward. Rewardnya itu berupa bintang. Bintangnya ini ada dua kriteria. Yang pertama bintang untuk yang memiliki skor tertinggi pada pretest dan posttest. Nah, jadi dalam bintang kuis ini pada yang pretest nanti akan mendapatkan 10 poin, dan kemudian jika dia mempertahankan pada posttestnya nanti dia akan mendapat lagi 10 poin. Jadi dia akan mendapat 2 bintang. Sementara untuk yang kedua itu tentang bintang keaktifan. Bagi Ananda yang aktif bertanya, aktif menjawab, aktif mengemukakan pendapat akan mendapatkan bintang yang berjumlah 10 poin. Oke, semuanya siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran kita ini, Ibu ingin tahu dulu sampai di mana kemampuan Ananda dari pembelajaran sebelumnya. Apakah tadi malam ada yang belajar? Ada, Bu. Belajar semua. Ibu harap nanti di kuisnya, di pretestnya akan mendapat nilai yang terbaik, oke? Oke, Bu. Oke, kita mulai pretest kita hari ini. Ini kode barcode-nya boleh di-scan. Bisa di-scan semuanya? Bisa, Bu. Bentar, Bu. Nggak bisa? Bentar, Bu. Jaringannya, Bu. Pria? Tunggu, Bu, jaringan. Belum masuk, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Jangan ada yang memulai terlebih dahulu ya. Kita tunggu teman-temannya. Baik, Bu. Duduknya ayo berjarak semuanya, jangan ada yang mencontek. Bu, udah berkata, Bu. Dengar. Kurang
nilai tertinggi hari ini? Melin, yang berjarak Melin. Semuanya harus teliti ya menjawabnya. Ada kendala? Tidak, Bu. Ada yang udah selesai? Sudah, Bu. Melin, dari tadi jangan mendekat ya Melin ke temannya. Ayo udah sini, ya Bu. Oh ya, jangan mengganggu temannya Melin. Berapa soal lagi? Tiga lagi. 5 lagi, Bu. Oke, kita tunggu. Udah selesai. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, ini terdapat ada 3 peringkat tertinggi ya yang menjawab pretest yang terbaik. Itu ada Cici, tangan, ada Zania, dan ada Meli. Oke. Oke, kita review soalnya yang tadi ya. Baik, Bu. Yang berperan penting dalam penentuan
pretesnya dengan baik, itu Ibu harapkan nanti tetap mengikuti pembelajaran hari ini dengan serius dan tetap antusias ya. Baik, Bu. Nah, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Ya, Bu. Ya, Rifa. Tentang gen, Bu. Ada yang tahu apa itu gen? Ya, Bu. Ya, Rifa. Gen merupakan struktur unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau yang dapat menentukan sifat dari suatu individu yang terdapat di dalam lokus di kromosom yang terdiri itu dari protein dan juga asam nukleat. Ya, benar sekali ya. Jadi gen itulah yang nanti akan menentukan sifat suatu individu. Lalu apa aja peran ciri-ciri atau sifat dari gen itu? Saya, Bu. Yang pertama itu mengandung informasi genetik, kemudian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, yang kemudian ditentukan kombinasi basa nitrogen, dapat berduplikasi dan menyampaikan informasi genetik. Nah, dari yang tadi itu Ibu mau ngajak anak-anak Anda semua untuk memperhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut ini apa yang terlintas di pikiran Anda semua? Ya, bisa? Di situ, Bu, terdapat perbedaan fisik pada bayi, Bu. Dari bentuk rambutnya, warna kulitnya, jenis kelamin, bentuk matanya, Bu. Ya, betul sekali. Jadi ini anak bayi semuanya memiliki sifat fisik yang berbeda. Nah, sekarang Ibu mau minta semuanya Ananda amati teman-temannya di sekitarnya. Apakah memiliki perbedaan atau kesamaan fisik? Berbeda. Nah, ada yang tahu nggak mengapa perbedaan sifat fisik itu dapat terjadi? Karena kandungan genetik pada setiap manusia berbeda, Bu. Itu diturunkan dari orang tua. Ya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak sama, Bu. Jadi itu karena adanya materi genetik yang diwariskan dari orang tuanya kepada anak. Nah, materi genetik itu terdiri dari 4. Yang pertama apa? Ya, Cindy? Ada kromosom, gen, DNA, dan RNA, Bu. Oke. Nah, kan tadi materi genetik itu yang akan mewariskan sifat dari orang tua kepada anaknya. Lalu bagaimana sifat itu dapat diwariskan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Cindy. Kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya materi genetik itu kan dia berbeda dari diturunkan dari orang tua pada keturunan dan kan berbeda-beda. Nah, pada perbedaan morfologi pada anak tersebut itu terjadi karena variasi genetik yang diwariskan oleh orang tua tersebut. Nah, setiap individu memiliki kombinasi gen yang unik berasal dari campuran gen ayah dan juga gen ibu. Itu yang menyebabkan setiap orang itu berbeda-beda. Ya, beri aplaus bagi Cindy. Ada yang ingin menambahkan dari pernyataan Cindy? Tidak, Bu. Berarti setuju semuanya ya? Setuju. Nah, selanjutnya coba amati pada gambar ini. Gambar apa ini? Kembar, Bu. Artis, Bu. Artisnya apa nih? Kembar. Oke, mereka ini adalah kedua pemuda yang Kembar. mereka memiliki wajah yang sangat mirip. Sama. Ada yang tahu mengapa kedua wajah mereka mirip? Saya, Bu. Oke, Karena Safia. mereka itu merupakan kembar identik yang dimana memiliki wajah bentuk muka
nggak bentuk tubuh, dan juga mereka berasal dari satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma yang sama. Dan juga kemudian terjadilah pembelahan pada embrio yang memiliki DNA yang sama persis pula karena materi genetiknya identik. Oleh karena itu hampir semua sifat dari si kembar identik ini sama, dan juga ditentukan oleh gen seperti warna rambut, tinggi badan, dan bentuk hidung akan sama mirip antara keduanya. Makanya disebut dengan kembar identik, Bu. Ya, karena dia berasal dari satu sel telur dan sperma yang sama. Apa katanya tadi, DNA-nya sama persis. Makanya itu gen itu akan membawa informasi genetiknya hampir semua sifat-sifatnya, sehingga mereka memiliki wajah yang sangat mirip. Nah, bagaimana sih peran dari DNA dalam menentukan kemiripan fisik kembar identik? Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, Melin? Jadi, Bu, peran DNA dalam menentukan kemiripan fisik kembar identik itu sangat besar, Bu, karena DNA mengandung informasi genetik yang mengatur pembentukan berbagai karakteristik tubuh, Bu. Ya, benar sekali. Beri plus yang untuk Melin. Ada yang ingin menambahkan dari pernyataan Melin tadi? Saya, Bu, karena di DNA itu dia terdapat kode-kode genetik yang dimana kode-kode itu diwariskan dari orang tuanya, Bu. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwasanya si kembar ini dia berasal dari satu sel telur dan satu sel sperma yang sama. Maka dari itu kode genetik yang diturunkan kepada dan diwariskan kepada anaknya itu hampir sama persis, maka terciptalah kembar identik ini, Bu. Ya, tepat sekali ya. Plus bagi Zahya. Oke, jadi materi genetik ini sangat penting bagi kehidupan kita ya. Iya, Nah, Bu. artinya di sini Tuhan itu sangat luar biasa telah menciptakan kita dengan beragam sifat fisik melalui dari gen-gen yang ada di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu Ananda harus tetap semangat untuk belajar biologi kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Boleh satu orang membacakan? Ya, Pria. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi DNA. Yang kedua, peserta didik dapat merumuskan tahapan replikasi DNA. Yang ketiga, peserta didik dapat membuktikan DNA di dalam sel melalui praktikum ekstrak DNA. Nah, jadi kita akan mempelajari struktur dan fungsi DNA, kemudian tahapan dari replikasi DNA, dan nantinya kita akan melakukan praktikum ekstrak DNA. Nah, Ibu mau minta Ananda semuanya memperhatikan video berikut ini. Setelah penantian panjang, kepastian soal bayi yang tertukar mulai menemui titik terang. Kedua ibu dari bayi telah menjalani tes DNA di Puslapor Polri. Didampingi kuasa hukumnya, 2 ibu dan bayinya yang diduga tertukar di Bogor, Jawa Barat mendatangi Puslapor Mabes Polri di kawasan Sentul, Jawa Barat untuk menjalani tes DNA silang. Tes dilakukan untuk memastikan ibu kandung dari kedua bayi tersebut. Tes DNA dilakukan melalui usap liur kepada bayi, ibu, dan bapak kedua belah pihak. Jadinya tadi kita sudah mengambil sampel di Puslapor Polri. Ya, kita tunggu saja hasilnya begitu. Ya, sampelnya dari Ibu SR beserta dengan butuh berapa lama untuk terjadi? Kalau itu kita yang menunggu tunjuk dari Puslapor saja, kita menunggu hasil dari mereka. Kuasa hukum Ibu S. Rusdi Ridho menyebut hasil tes DNA akan segera diinformasikan pihak Puslapor Polri. Pasiennya juga hadir
keluarganya dan anaknya tadi. Sementara terkait tertundanya kesediaan Ibu D untuk melakukan tes DNA, kuasa hukum Ibu D menyatakan jika kliennya hanya membutuhkan kesiapan secara psikologis. Dari awalnya pasien klien itu nggak simak, prosedurnya kan untuk kejadian ini cukup heboh dan untuk psikolog dan setelah kami juga ada kami untuk hari tes DNA butuh waktu lah. Tosa Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua ibu melahirkan secara sesar pada 18 Juli 2022. Kasus ini kemudian menjadi perhatian Menko PMK Muhadjir Effendi. Muhadjir berjanji akan mengawal kasus ini dan memerintahkan Deputi 4 untuk mengawal kasus tertukarnya bayi di Bogor hingga tuntas. Baik. Nah, dari video tadi apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ya, Rin. Terjadi bayi yang tertukar di rumah sakit, Bu. Jadi ditentukan orang tuanya dengan melakukan tes DNA. Nah, mengapa orang tuanya itu memilih untuk melakukan tes DNA? Ya, Rin. Karena kan menurut DNA itu mengandung kode genetik dan juga informasi-informasi genetik kan, Bu. Karena itulah tes DNA itu perlu dilakukan karena DNA itu berasal dari 50% ayah dan 50% ibu. Jadi setelah dilakukan tes DNA akan terlihat Bu, susunan kode genetik mana yang paling mirip ayah atau ibunya, Bu. Jadi bayinya itu nanti dapat diidentifikasi siapa orang tua sebenarnya. Ya, jadi tes DNA ini dapat membantu kita untuk menentukan hubungan biologis antara orang tua dan anaknya. Oke. DNA apa? Kan itu sudah berusaha kenal DNA, tapi untuk ada Boleh, tak. Kan ada semuanya dari yang kita bahas tadi tentang DNA. Ada yang tahu nggak apa itu DNA? Ya, Zahya. Baik Bu, saya ingin menjelaskan DNA itu merupakan singkatan dari deoksiribonukleat asid, yang dimana DNA itu yang sudah disampaikan tadi bahwasanya dia itu berisi tentang materi-materi genetik yang dimana dikodekan dengan kode genetik, Bu. Ada timin, guanin, sitosin, dan urasil, Bu. Nah, kode genetik itulah yang membawa salinan dari si orang tuanya, Bu. Jadi warisan sifatnya itu diwariskanlah ke anaknya. Baik, tapi di DNA tidak ada urasil ya, Zahya. Iya, Bu. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup, Bu. Oke, Cindy. Boleh. Izin menambahkan, Bu. Jadi DNA itu merupakan materi genetik yang membawakan informasi hereditas, yang mana nanti informasi hereditas itu ke dalam setiap sel makhluk hidup. Oke, benar ya jawaban dari Cindy dan Zahya. Beri plus bagi mereka. Oke, kemudian apa saja sih penyusun dari DNA tersebut? Oke, Hikmah, silahkan. Jadi Bu, untuk penyusun dari DNA itu ada yang berbentuk helix ganda yang terdiri dari dua untayan nukleotida yang saling berpilih dan dihubungkan oleh pasangan basa nitrogen atau adenin dengan timin serta guanin dengan sitosin. Ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup? Cukup. Berarti setuju ya dengan pendapat dari Hikmah? Untuk memperdalam pemahaman kita tentang DNA, boleh perhatikan video berikut ini. DNA merupakan makromolekul yang terletak di dalam inti sel. DNA ini menyimpan semua informasi genetik yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. DNA merupakan untai yang sangat panjang,
kalau digambarkan seperti pita namun berkedip. DNA ini ketika berdiri kemudian akan memapat dan membentuk struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom ini letaknya di dalam inti sel. Nah, setiap tubuh kita terdiri dari berbagai jenis sel yang jenisnya berbeda-beda. Bisa kita bayangkan kan berapa warna DNA yang ada di dalam tubuh kita. DNA tersusun dari 3 komponen. Yang pertama adalah gugus fosfat. Nah, ini yang disampaikan dari Ibu tadi ya. Dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Gula dioksirida ini merupakan molekul gula yang terdiri dari 5 atom karbon, sehingga sering disebut dengan gula konvensional. Gugus fosfat ini terletak pada struktur DNA bagian luar, di mana gugus fosfat ini berdasarkan pada atom C nomor 3 dan 5. Gula pada DNA ini adalah jenis gula dioksirida, di mana gula ini memiliki atom C yang berjumlah 5 buah atau disebut dengan gula pentosa. Yang mana dioksiribosa ini ditandai dengan atom H yang terletak pada C nomor 2. Terakhir adalah basa nukleotida yang merupakan penyusun dari DNA. Basa nukleotida ini ada yang disebut dengan purin dan pirimidin. Nah, kan terdiri dari purin dan pirimidin. Yang purin itu apa saja? Adenin dan guanin. Kalau pirimidin? Timin dan sitosin. Sekali. Purin ini terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Dalam membentuk struktur DNA, purin selalu berkaitan dengan pirimidin, yang mana adenin atau purin adenin berikatan dengan timin yang dihubungkan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin dengan bantuan 3 ikatan hidrogen. Nah, seringkali seorang peneliti menyingkatnya dengan ATGC. Inilah ikatan antara fosfat, gula dioksiribosa, dan basa nukleotida yang ada pada DNA. Karena di dalam DNA ini tersusun adanya basa nukleotida. Nah, tadi satu nukleotida terdapat ada gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Nah, coba perhatikan ada berapa nukleotida pada struktur DNA ini? 8, Bu. 8. Ada yang bisa menjelaskan mengapa dia 8? Saya, Bu. Oke, Karena saya. dari tayangan video tersebut menggambarkan bagaimana struktur gugus fosfatnya dan juga deoksiribosanya serta basa nitrogennya, yang dimana terjadinya replikasi atau ganda. Jadi yang ada adenin, timin, guanin, dan sitosin, karena dia itu bersifat ganda tereplikasi, jadinya ada 8, Bu. Oke, ada yang sama pendapatnya dengan saya? Sama. Ada yang berbeda? Tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, Sangat Bu. bervariasi, sehingga basa nukleotida ini menyimpan berbagai macam informasi genetik. Maka peran DNA di dalam sel juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sebagai pewarisan sifat, yang mana sangat berperan memberikan sifat dari induk kepada anaknya. Nah, proses ini disebut dengan proses replikasi DNA. Yang kedua adalah terkait dengan ekspresi informasi genetik, yang mana proses ekspresi genetik ini dikenal dengan nama transkripsi. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu replikasi DNA? Saya, Bu. Oke, Zahya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya replikasi itu adalah penggandaan atau merupakan proses berlipat gandanya molekul DNA yang berlangsung saat tahap interfase atau tahap persiapan siklus sel yang terjadi bersamaan dengan proses duplikasi kromosom, Bu. Oke, berarti replikasi DNA ini adalah penggandaan dari DNA. Oke, mari kita simak video mengenai replikasi DNA untuk mengetahui lebih paham lagi. DNA is a molecule made up of 2 strands, twisted around each other in a double helix shape.
Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The 2 strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand. And wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The 2 strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the 2 strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase. Jadi tahap pertamanya itu yang berperan itu ada enzim helikase yang akan memotong And DNA-nya. results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. Nah, kedua ada enzim primase ya. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. Nah, baik, dari video tadi ada yang bisa menjelaskan tentang replikasi? Banyak yang pengen nih ya, oke Zanjay. Baik, dari video tersebut menggambarkan bagaimana replikasi dari DNA, Bu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya DNA itu ada 2, yaitu double dan single helix, yang dimana pada video ini menggambarkan yang awalnya si DNA-nya ini, yaitu ganda double helix itu akan terjadinya pemotongan pada DNA-nya. Nah, kemudian karena adanya enzim yang berkaitan seperti enzim primer dan juga enzim lainnya, sehingga terjadilah pengikatan atau pembentukan ganda dari si DNA replikasi ini oleh fragmen Okazaki. Nah, proses itu akan terus berlanjut selama pada saat kode genetiknya itu melalui start codon. Tetapi kalau dia melakukan pada tahapan kode genetik AUG, maka start codonnya akan berhenti dan akan kemudian akan membentuk replikasi yang baru lagi, Bu. Oke, ada yang ingin menambahkan pendapat dari Zahya? Cukup. Berarti semuanya setuju dengan yang dikatakan oleh Zahya mengenai replikasi DNA? Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari replikasi DNA itu apa saja enzim yang bekerja? Bu, Oke, Rin. enzim helikase, Bu, yang berfungsi untuk memutus rantai DNA tadi, Bu. Terus ada enzim polimerase, Bu, yang berfungsi untuk menggabungkannya. Oke, kemudian ada enzim apa lagi, ada yang tahu? Primase. Oke, Rifa boleh dijelaskan? Primase itu untuk memulai sintesis
semuanya, Ibu mau minta kepada Hikmah mengulang kembali apa yang telah dikatakan oleh Orin dengan Rifa. Jadi Bu, Ya. ada 4 enzim yang terjadi di replikasi DNA. Yang pertama itu enzim DNA helikase, di mana ia memisahkan DNA untai ganda menjadi untai tunggal sehingga setiap untai dapat disalin. Dan yang kedua enzim RNA prinase, yaitu mensintesis molekul RNA primer yang digunakan untuk memulai sintesis DNA. Dan yang ketiga enzim DNA ligase, yaitu menggabungkan fragmen Okazaki saat replikasi DNA serta menyambung potongan-potongan DNA yang baru disintesis serta berperan dalam proses reparasi DNA. Dan yang terakhir yang keempat enzim DNA polimerase, yaitu dapat membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Oke, beri aplaus bagi Orin. Oke, anak-anak semuanya, tadi kita sudah belajar tentang struktur fungsi DNA, bahkan replikasi DNA. Nah, selanjutnya berdasarkan tujuan pembelajaran kita akan melakukan praktikum DNA. Nah, sebelumnya di sini ada yang sudah melihat DNA enggak? Belum. Nah, nanti melalui praktikum kita bisa melihat DNA yang ada pada buah, yang mana nanti kita akan menggunakan buah semangka dan pada sayur bayam. Baik, Bu. Ibu minta semuanya duduk berkelompok. Kelompok 1 Risa, Orindu, Cindy, Kelompok satu, Vanessa, Cindy, Bu. Pria. Boleh kelompok 1 di sebelah sini dan kelompok 2 di sebelah kiri saya. Baik, Baik, Bu. Oke, sudah duduk pada kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Nah, karena kita akan melakukan praktikum, Ibu minta satu orang untuk membacakan tata tertib laboratorium. Hai Bu. Oke, silakan Pria. Tata tertib laboratorium yang pertama, siswa dilarang masuk dalam ruang laboratorium tanpa seizin guru atau laboran. Yang kedua, siswa wajib menggunakan jas laboratorium dan peralatan keselamatan standar lainnya seperti sepatu, masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan. Yang ketiga, dilarang membawa alat dan bahan keluar laboratorium tanpa seizin guru atau laboran. Yang keempat, siswa dapat menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk pada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang kelima, dilarang menggunakan alat dan bahan di luar petunjuk yang terdapat pada LKPD kecuali dengan tujuan khusus dan dengan pengawasan guru atau laboran. Yang keenam, siswa segera melapor kepada guru atau laboran jika ada alat yang rusak atau bahan yang tumpah. Yang ketujuh, siswa segera melapor kepada guru atau laboran jika terjadi kecelakaan pada saat melakukan praktikum. Yang ke-8, siswa dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang ke-9, siswa dilarang melakukan kegiatan praktikum di luar pengawasan guru atau laboran. Oke, karena kita akan praktikum semuanya gunakan jas labnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah semuanya sudah membawa alat dan bahan seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu? Oke. Ibu mau minta pada satu orang untuk membacakan alat dan bahan praktikum kita hari ini, ya Cindy. Baik, adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini, alatnya ada rak dan tabung reaksi, mortal dan alu, beker gelas, corong gelas, gelas ukur, pipet tetes, batang pengaduk, saringan, kertas label.
Untuk bahannya itu ada gula semangka, kaldu bayam, tisu, deterjen cair, aquades, kemudian alkohol 96%, garam, cuka, dan baking soda. Oke, untuk langkah praktikumnya Ibu minta satu orang lagi. Dari sebelah kelompok 2 ini. Bu, Iya, Zania. kerja praktikum yang pertama, siapkan beker gelas, tuang 3 ml deterjen dan 15 ml aquades dan lalu aduk rata. Yang kedua, potong semangka kecil-kecil lalu hancurkan dan haluskan menggunakan mortar dan alu. Yang ketiga, setelah halus, tambahkan garam secukupnya dan tambahkan deterjen tadi lalu digerus. Yang keempat, saring gerusan semangka dengan saringan yang sudah diletak di atas colong gelas yang sudah diarahkan ke mulut tabung reaksi. Yang keenam, setelah disaring tambahkan alkohol 96% ke dalam tabung reaksi. Yang keenam, amati perubahannya. Yang ketujuh, kemudian untuk melakukan uji asam, tambahkan beberapa tetes gula ke dalam larutan DNA lalu amati perubahannya. Yang ke-8, sedangkan untuk melakukan uji basah, larutkan setengah sendok teh baking soda dalam 50 ml air lalu tambahkan ke larutan DNA, amati perubahannya. Yang ke-9, lakukan hal yang sama pada sayur bayam, buatlah masing-masing 2 sampel. Oke, Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk mengambil alat praktikumnya. Ini kelompok ini semangka, kelompok ini bayam aja. Itu pepaya bagus banget. Kenapa nggak bilang biar bawa? Pindah ke sana, bayar satu. Udah Bu, anak Ibu. Bayamnya belum. Kelompok siapa bayam? Iya, Mas. Iya, boleh. Iya, iya. Iya, jangan kena baju. Kecil. Mereka suka yang kecil. Kecil aja. Jangan dua-dua. Aku belum pulang. Ya. Bu, udah boleh mulai Bu. Oke, boleh dimulai praktikumnya Anda. Oke, sembari melakukan praktikum, Anda juga akan mengisi LKPD dan ada bahan ajar untuk menjawab praktikumnya. Garam ya, garam halus. Mana garam kita? Di dalam tas ya. Ini garamnya ya. Baik Bu. Ada tisu, Bu. Ada tisu. Ini alkohol. Hati-hati tuh ya. Rin. Ini tisunya ya. Bu, ini lah ya. Bu, ini petanya. Iya, Melin. Ini dikasih garam ya. Udah halus dulu.
aja Bu. Kami ada Bu videonya Bu, video DNA Bu. Ini apabila kurang halus boleh pakai aqua juga. Maaf, pinjam HP Mas. Udah dimasukkan dan ini disaringkan Bu. Iya, disaring. Udah masuk nih, masukkan ini Bu. Bapak Ibu, mau menyaringnya? Iya Bu, Bu ada pisau. Ibu ini sebelah ke sana. Ibu. Iya. Aku lupa jadi iya. Lainnya dibagi apa? Iya. Dibagi dua saja. Kan Kak, ini tadi rencananya dua. Satu aja. Dua berapa? Ada si air yang diberikan ini. Lagi satu lagi. Disaring ya. Ayo dibagi tugasnya. Ada yang untuk mencoba DNA-nya, ada yang mengerjakan LKPD-nya, pertanyaan LKPD. Ada mengalami kesulitan kelompok satu. Belum Bu. Ini Bu. Bu, ada Bu. Ada ini. Sudah. Lalu apa katanya setelah digerus, saring, lalu masukkan alkoholnya tadi ke dalam minyak. Kedua. Lihat Bu, ya. Lihat ada nggak perubahan dari dari ekstraknya tadi? Video kan Mas? Iya, diamkan. Siapkan itunya ya, stopwatchnya untuk melihat seberapa banyak kapan DNA-nya terbentuk. Nih, aku ada lebayan. Mana enggak? Nah, iya, ini aja. Angka yang nggak ada. Berapa? Tapi mana semangka yang satu? Ini berapa? Semua berhasil. Oh, udah hasilnya mesti baru ini. Ya. Ada. Ini dilarutkan dulu ya. Ini soalnya dilarutkan dulu. Yang ini kan dipakai berapa kali? Ini kesini semua. Enggak ya punya anak dia tadi baru ekstrak juga tomat. Ini semangkanya. Enggak. Ini mana ini ya?
terdapat gumpalan-gumpalan naik ke atas, Bu. Terdapat. Ya. Nah, pada menit keberapa dia mulai muncul gumpalannya? Kedua. Berarti buat saja tuh waktu perubahannya, bentukannya itu ada 2 menit. Nah, terbentuk kan? Terlihat. Terlihat, Bu. Saya kayak gini kan sih? Ya, atasnya. Oke, bagaimana progres dari kelompok 1? Ada Yang KPD-nya ada mengalami kesulitan atau kendala? Belum, Bu. kondisi atas dasar nanti. Dia diamati terlebih dahulu ya tanpa asam basahnya. Tebal. Kental nggak sih? Itu kental, tebal. Iya. Warna itu agak gelap. Kental. Bu, habis itu ini kan Bu dicampurkan dengan ini kan? Ya, yang juga. Ini kita lakukan dulu partikel Bu ya. Soda kue kita lakukan dulu. Ini untuk apa Bu? Pakai ukur kan? Iya. Ini di itunya aja. Oh iya, aku nggak tahu kalau ini untuk itu. Langsung ke sini. Tak lubang dia. Sedikit aja. Apa yang diciri-ciri? Coba aja. Oke, waktu pengerjaan aku ada bilang loh. Baik, waktu pengerjaan praktikum serta LKPD ini ada Ibu kasih waktu 30 menit ya. Jadi usahakan semaksimal mungkin. Ini juga ya. Kelompok 1 sampai mana pertanyaan LKPD-nya? Nomor 5 Bu. Kelompok 2 Nomor 4. Bu, ini maksudnya apa? Ini kita tentukan namanya atau berpasangan lagi? pasangan. Pasangannya berarti. Kan kurin dan piring ini saling berpasangan. Jadi hari ini pasangannya apa? Piring. Oke, baik, Bu. Oke, dulu. Ya. Ada alkohol dulu gue. Sampah dulu, sampah. Setelah disaring, tambahkan alkohol 96% dalam tabung reaksi, amati perubahannya. Alkoholnya bukan? Oke, ada. Ada lagi yang dibutuhkan? Ini kalian kelompok 2 sudah cukanya? Yang nanti ya, ketika dia diberikan perlakuan uji asam dengan cuka, apa yang terjadi pada DNA-nya? Apakah akan semakin menggumpal atau malah hilang DNA-nya? Begitu juga pada yang uji basah. Apakah ada gelembungnya? Mana yang ini kawan? Ada Bu, itu dia naik Bu DNA-nya. Naik. Terlihat ya berarti. Lihat Bu itu. Bayar. Ciri-cirinya? Apakah Anda menghidupkan stopwatchnya pada menit keberapa dia? Hidup Bu di menit kelima 1 Bu. Kalau menit ke-15 sudah 3. Oke. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu terlihat mengambang di permukaan. Ibu, ya, Tina. Ke-1 kan tadi campur sama keluar Bu. Ya, bagaimana yang terjadi? Makin banyak gumpalan dari Warna kuning. ya berwarna agak Cuka. hijau kan tadi awalnya kan tadi alkohol kan Bu, terus habis di alkohol tadi ditambahkan dengan air cuka itu setelah menit ke-1 Warna 30 detik gumpalannya tuh makin banyak terus di tengah-tengahnya tuh ada ini kayak bersih gitu deh. Baking soda basah. Ini baking sodanya. Banyak atau sedikit gumpalannya? Banyak. Sedikit baru. Kerjasama yang baik ya Anda semuanya. Iya dong Bu. Nomor 1 gitu. Kedua kelompok kerjasamanya sangat baik.
bintang nggak pernah menunjukkan dia bersinar. Iya, karena kami bintangnya. Oh ya, kami matahari. Matahari dapat cahaya dari bintang. Allah lah. Emang iya? Bintang sebesar Sampai menunjukkan banjir. Allah yang di matahari bulannya. Oke lagi. Matahari bukan bintang. Ya Allah, ini pembelajarannya. Sumber Kita sekarang DNA ya, bukan data surya. Soda dalam 50 mili air. 50 mili air. Iya benar. Terlalu banyak bawahnya. Masih alkohol kan Bu? Ada juga numpang sedikit ya ada. Tapi sekarang Terus dari siapa tadi Hikmah? Iya. We look and we don't Karena judge. memang semakin tinggi, semakin We jauh. look and we don't judge. Ibu, iya sini. Jika kan kita yang buat. Pemenang nggak pernah itu. Nanti kan ikut kayak kami. Buktinya yang banyak We look and we don't judge. Buktinya adalah Pada cuka, perubahan yang terjadi. Waktu pengerjaan kita sisa 15 menit lagi ya. bisa terima kasih teman saya. Baik, Bu. Apa yang Belakangnya juga sih. Tuh. Menampakkan Oh, namanya ini apa sih? nggak tahu ini berbahasa. Dia memang berubah ke bawah. Kan aku yang jadi. Kurang kan? Oh, kita dia itu. Tapi itu lampunya jadi lebih. Itu dananya terlihat tuh. Ya, dia kayak gini. Dia Zaman itu kemarin ini kan yang di itu suka asam. Yang ini yang di baking soda, tapi kan perbedaannya tuh kalau ini Itu harusnya berapa? Enggak, itu kalau ininya lagi. iya lah. Ada apa yang di baking soda, ada apa yang di ini kecil-kecil ini ya. ini banyak. Tapi ini besar-besar juga yang salah, tapi ini kecil-kecil banyak. Ada kunci. Bisa. Bisa ya. Ini jangan itu kali saja. Yang apa? Cuka. Dan apa? Baking soda sama apa? Cuka. Asam sama Basah. basah. Ini atas ada masalahnya. Asam yang suka. Ya. Basah baking soda. Terdapat banyak DNA, akan tetapi DNA yang dihasilkan gosip apa ini pria? Kecil tapi banyak. Ibu, Bu, pada basah yang baking soda, kami sudah menemukan pada menit kedua menit ya. Jadi perjalanannya ya banyak tapi kecil-kecil Bu. Enggak banyak. Ya, ini hilang loh. Oh iya, aku coba. Hilang deh, hilang deh. Masuk nggak, Pit? Di sini masuk nggak? Mau ke sini ya. Emang sampai situ? Nggak masuk sini kan, Pit? Memperbaiki loh. Aku enggak Bu, udah siap Bu? Ini loh. Belum dicucu. Bu, iya nomor 2 ini gimana sih? Ini
Iya, pemenang iya. Pemenang soalnya ternyata. Kegagalan kami itu adalah keberhasilan yang ditunda. Kami lama tapi tenang. Tapi yang semangka ini kan banyak kandungan airnya. Nggak ngaruh. Tapi masa sama sama air, Pak Imam ngaruh nggak sih? Cepat lanjutkan. Oh, jadi seperti ini teman-teman. Yang ini tuh bukan DNA tapi yang apa itu? Apa sih yang apa namanya Pak? Gumpalan. Iya, yang itu apa bedanya? Betul kok. Betul ya. Baik betul ya, betul ya. Betul ya, betul ya ini ya. Ini tuh dia DNA-nya. Itu Pemenang tidak pemenang. Nomor 1. Masa boleh direvisi? Udah. Betul Bu, betul kamu betul. Itu Terbuktikan. berarti oke, Ibu minta kepada kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Saya lihat keberhasilan kami. Buka mata kalian lagi. Jadi teman-teman yang gak berhasil. Berhasil. Hasil Oke, silakan kelompok satu. Buka terlebih dahulu. Baik, kami akan mempresentasikan hasil praktikum yang telah kami lakukan hari ini. Silakan Risa. Gimana? Pakai megang menjelaskan. Ya, sama aja. Oke. Silakan kelompok satu. Baik, setelah tadi pertama kami menaruh alkohol, terlihat muncul adanya materi atau ekstraksi DNA-nya. Nah, namun ketika kami melakukan penambahan baking soda, materi genetik atau DNA-nya makin naik ke atas. Bisa terlihat di sini, DNA-nya sudah menggumpal. Nah, berbeda halnya ketika kami menaruh cuka. Ketika kami menaruh cuka, bisa terlihat terjadi perbedaan warna karena cuka ini bersifat asam yang mana merusak ekstraksi DNA ini. Sehingga pada praktikum ini yang paling berpengaruh yaitu baking soda yang memiliki larutan basah. Karena larutan basah ini membantu untuk mengikat materi genetik DNA yang ada pada ekstraksi DNA bayam. Nah, sehingga bisa dilihat dengan jelas bahwa ternyata DNA yang terdapat pada bayam itu berwarna kuning kehijauan. Nah, bisa dilihat lembar-lembar tipis ini merupakan DNA yang terlihat menggumpal karena banyak DNA yang ditemukan. Baik, Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Ada perbedaan dengan kelompok 1? Ada Bu. Ada Zahya? Dari buahnya Bu. Iya. Oke, berarti kalau dari bayam lihat yang mana paling berpengaruh pada asam atau basa? Basa. Mengapa pada basa bisa berpengaruh? karena basah bersifat memulihkan ekstraksi DNA yang ada pada bayam. Sedangkan saat asam justru merusak si ekstraksi DNA. Oke. Baik, lanjut membacakan hasil pertanyaan dan tugas pada LKPD-nya. Baik, berdasarkan hasil dari pengerjaan tugas yang pertama itu ada
Dari wacana di atas, struktur DNA, bagaimana informasi genetik diwariskan dari orang tua ke anak sehingga bisa digunakan dalam tes DNA. Nah, informasi genetik itu diwariskan dari orang tua ke anak melalui DNA yang terbentuk double helix dan terdiri dari nukleotida dengan 4 basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Setiap individu memiliki 23 pasang kromosom, setengahnya dari ibu dan setengahnya dari ayah. Kedua, jelaskan masing-masing unsur larutan pada hasil praktikum kali ini. Yang pertama adalah larutan deterjen. Nah, larutan deterjen ini larutan yang dapat menghancurkan membran sel dan nukleus yang terdiri dari fosfolipid dan protein. Kemudian larutan garam. Nah, larutan garam ini untuk membantu menstabilkan DNA dengan menetralisir muatan negatif pada gugus fosfat DNA sehingga DNA tidak saling tolak-menolak. Kemudian ada alkohol 96%. DNA tidak akan larut dalam alkohol sehingga ketika ditambahkan alkohol dingin, DNA akan mengendap dan terpisah. Selanjutnya itu ada gumpalan, yang mana gumpalan ini merupakan hasil akhir dari ekstraksi DNA yang dapat digunakan untuk menganalisis atau menganalisis lebih lanjut seperti gel elektroforesis atau PCR. Kemudian yang B, apa fungsi deterjen pada percobaan tersebut dan bagaimana jika percobaan tidak menggunakan deterjen? Nah, fungsinya itu untuk menghancurkan membran sel dan membran nukleus. Jika tidak menggunakan deterjen, maka membran sel dan nukleus itu tidak pecah dengan optimal. Selanjutnya itu apa yang terjadi pada DNA setelah ditambahkan larutan asam atau cuka? Jelaskan. Nah, cuka ini kan sifatnya asam. Nah, selanjutnya itu DNA akan mengalami perubahan struktur akibat denaturasi. Yang D, apa yang terjadi pada DNA setelah ditambahkan larutan basa atau baking soda? DNA akan mengalami penggumpalan, dapat meningkatkan pH, menstabilkan DNA, dan mencegah degradasi oleh enzim. Basa juga membantu melepaskan DNA dari protein atau membran sel tanpa merusaknya. Sudah. Oke, dari jawaban dari kelompok 1, apakah ada yang berbeda dengan jawaban di kelompok 2? Hampir sama, Bu. Atau adakah pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1 dari hasil praktikum serta pertanyaan-pertanyaannya? Ada kelompok 1, kelompok 2? Tadi kan kami terdapat perbedaan di larutan penggunaan cuka. Nah, pada saat praktikum kelompok 1 itu bagaimana penggunaannya? Gimana gini? Kenapa kan bisa berhasil itu? Oh, Itu iya. kan lama prosesnya. Nah, gimana? Tunggu dulu. Coba kan gimana? Gagal? Enggak lama. Tapi sedikit. Oh, iya. Betul, agak sedikit. Dia lebih banyak daripada soda. Oke. Ya. Nah, pertama itu mungkin dari faktor baking soda kalian. Kalian mungkin terlalu sedikit menaruh baking sodanya karena baking soda kan tadi berperan untuk mengikatkan. Nah, bisa diperbanyak lagi baking sodanya, mungkin akan lebih banyak hasilnya larutan basa daripada yang larutan asam. Nah, kemungkinan kedua adalah coba kalian juga terlalu sedikit kalian masukkan. Karena kan di data kalkulasi bukan, yaitu sekitar setengah sendok teh baking soda dalam 50 ml air. Seperti itu kelompok 2. Baik, terima kasih Terima kasih kelompok kelompok 1. 1. Terima kasih juga kepada kelompok 1. Beri aplaus bagi kelompok 1. Nah, tadi kan itu praktikum pada ekstrak bayam. Kemudian Ibu minta kelompok 2 pada ekstrak semangka. Silakan maju, laporkan hasil praktikumnya. Habis ini ayam aja. Makan sama kita. Ya. Oke, bagaimana untuk kelompok 2? Ayo, silakan dilaporkan. Oke, untuk hasil DNA-nya itu ada ciri-cirinya berwarna merah gelap dan juga kental. Warnanya merah gelap, banyak
banyak, waktu pembentukannya itu dalam waktu 2 menit. Kemudian perubahan yang terjadi, yang cuka itu perubahan yang terjadi terdapat DNA tetapi DNA-nya banyak dan berwarna merah pekat. Kemudian yang di baking sodanya itu gumpalannya banyak, sedikit. Jadi yang betul apa Rifa? Banyak atau sedikit pada baking soda? Di tempat kami Bu, yang lebih banyak itu yang cuka Bu daripada yang baking soda. Ya mungkin pada saat melakukan praktikum itu dia memerlukan waktu yang lama Bu pada saat prosesnya. Dan juga karena terlalu sedikit penuangan si baking sodanya. Jadi kelompok 2 tidak mengikuti takaran yang sudah ada pada langkah praktikum. Sudah Bu, tapi sepertinya agak belum sedikit. Oke, ya. Lanjut untuk menjawab pertanyaan tugasnya untuk pada replikasi DNA. Oke, pada proses replikasi DNA di bawah ini tentukanlah basan nitrogen yang terbentuk A dengan timin, guanin dengan sitosin, sitosin dengan guanin, sitosin dengan guanin, timin dengan adenin, adenin dengan timin, adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, timin dengan adenin, sitosin dengan guanin. Nah, adapun kesimpulan pada praktikum kita kali ini yaitu tentang isolasi DNA. Nah, mengapa isolasi DNA itu bisa terjadi pada buah? Karena untuk mengikat si DNA-nya ini kita memerlukan larutan yang bersifat seperti tadi baking soda, yaitu bersifat basah. Nah, larutan baking soda ini berfungsi untuk mengikat DNA sehingga terjadilah gumpalan-gumpalan atau benang-benang putih yang ada di permukaan tabung tersebut. Nah, apabila terjadi yang kesalahan pada saat praktikum, mungkin salah satu faktornya yang terjadi yaitu karena terlalu sedikit takarannya atau terlalu berlebih takaran yang kami gunakan. Mungkin kedepannya akan kami perbaiki kembali. Baik, ada tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Tidak, Bu. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih ya kelompok 2. Baik, terima kasih Bu. Oke. Baik, Anda semuanya silakan bersihkan alat-alat praktikumnya dan jas tabnya boleh dibuka kembali. Baik, Bu. Nah, tadi kita sudah melakukan praktikum dan Ibu juga sudah ajak Anda semua untuk belajar tentang DNA. Nah, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Zahia, silakan. Pembelajaran kita hari ini membahas mengenai DNA. Nah, sebelum itu kaitan DNA merupakan kode genetik atau pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua yang diturunkan kepada anaknya. Nah, salah satu contohnya itu ada kembar identik yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwasanya kembar identik itu kan ada berasal dari satu sel sperma, satu sel ovum, yang dimana dia itu berasal dari keturunan yang sama sehingga terbentuklah kode genetik yang sama juga. Nah, DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid yang dimana pada saat jelaskan juga dari video bahwasannya DNA itu terjadinya replikasi DNA atau penggandaan pada DNA. Nah, hasil praktikumnya menunjukkan mengenai isolasi DNA pada buah. Nah, isolasi DNA tersebut bisa terjadi karena adanya larutan yang dimana sebagai aktivator atau pengikat dari si DNA tersebut sehingga terjadilah gumpalan-gumpalan DNA seperti benang-benang putih yang terdapat pada praktikum kita kali ini. Oke, terus bagi Zahia. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan hari ini? Tidak. Cukup ya. Jadi kita sudah belajar tentang DNA yang mana akan mewariskan sifat-sifat genetik dari orang tua kepada keturunannya pada anaknya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kuis. Oke.
Sebentar lagi, 4 menit lagi Kukoy. Apa kita makan? Amin. Eras deh. Video. Udah Bu. Udah. Bu, boleh saya link Bu, HP saya tidak mungkin. Atau bisa coba kayak share. Bu bisa mundur. Tunggu, kita sama-sama ya. Ya, Bu. Hikmah bagaimana Hikmah? Belum, Bu. Melin, udah Pak. Lewat dia, Bu. Iya, Bu. Ya, Ibu tunggu. Sudah? Sudah. Oke, yang ada semuanya sudah tampak seperti ini semuanya. Sudah. Oke, hitungan ketiga Nanda boleh mulai postesnya. 1, 2, 3. Rifa, jangan lirik-lirik Rifa. Ayo kerjakan dengan serius seperti kesepakatan kita di awal akan mendapatkan reward bagi yang mendapatkan skor tertinggi di pretest dan post-test. Nah, karena tadi di pretest itu ada Cindy yang peringkat pertamanya, ayo Cindy pertahankan. Rifa sudah selesai. Ayo yang lainnya segera.
jaringan ya. Oke, baiklah. Yang pertama siapa? Cindy yang ini. Cuman saya yang jawab gimana? Jadi dia 29 detik. Apa 29 banyak seorang tuh langsung belum. Baik, Ananda semuanya sesuai tadi kesepakatan kita. Siapa tadi meraih skor tertinggi di pretest? Saya. Oke, Cindy akan mendapatkan bintang. Nah, untuk di post-test tadi siapa yang mendapatkan skor tertinggi? Riva. Oke, tepuk tangan untuk Riva. Oke, nah bagi yang belum dapat bintang di kuis pretest dan post-testnya, untuk pertemuan selanjutnya harus lebih belajar lebih baik lagi. Nah, kan itu tadi yang pertama. Yang kedua itu ada bintang keaktifan. Nah, bintang keaktifan ini akan Ibu berikan bagi siswa-siswa yang aktif tadi. Ada 3 siswa, yaitu yang pertama itu adalah siapa ya? Siapa? Oke, itu ada Oke, itu ada Udah bisa. itu ada Melin, jadi kan Melin jauh tadi tuh. ya Melin, Hikmah tadi kemudian nggak tahu tuh. ada Cindy dan ada request untuk baik Ananda semuanya, demikianlah pembahasan kita mengenai materi genetik yaitu DNA. Ibu mau menugaskan kepada Ananda semuanya untuk tugas di rumahnya tetap berkelompok ya. Itu adalah membuat infografis yang mana Ananda semuanya harus membuat infografis yang semenarik mungkin dan infonya harus lengkap. Ananda boleh menggunakan aplikasi desain seperti Canva dan sebagainya di Android ataupun di laptop, yang mana materi untuk kelompok 1 itu mengenai struktur dan fungsi DNA, dan untuk kelompok 2 itu adalah tentang replikasi DNA. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas materi genetik yang keempat yaitu RNA. Jadi Ananda semuanya harus belajar terlebih dahulu di rumah agar bisa saat kita belajar minggu depan Ananda semua sudah memiliki bekal. Jadi untuk alat bahan praktikum minggu depan akan Ibu share di grupnya nanti. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali buat Anda semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang Anda semuanya.